Studi kata, kapeleuo, 2 Korintus 2 ayat 17. Ougar esmen os oiloipoi kapeleontes ton logon tau teu, al os ek elikrineias al os ek teu, katenopion tau teu en Kristo lalaumen. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Paulus memakai kata kapeleuo untuk menjelaskan tentang pengkhotbah-pengkhotbah yang palsu. Kapeleuo artinya penjajah atau penjual keliling, tetapi di sini konotasinya negatif sehingga disebut penjajah yang melakukan perbuatan curang demi mendapatkan untung yang banyak. Ia biasa menambahkan air ke dalam gentong anggur supaya mendapat keuntungan yang besar. Kita harus mengerti bahwa anggur adalah minuman yang penting dalam budaya Yunani dan Romawi, dan anggur pula yang paling mudah dicampur dengan air. Memang jika dicampur, kualitas anggur berkurang, tetapi keuntungannya lebih banyak. Sampai sekarang pun di dunia bisnis, kecurangan model seperti ini terjadi. Pernahkah Anda memberi makanan, airnya dikasih banyak sekali dan isinya sangat sedikit? Ia mengambil keuntungan yang banyak. Dia disebut kapeleuo. Ternyata perbuatan seperti ini bukan hanya ada di dunia bisnis, tetapi juga ada dalam gereja. Sebab demi menyenangkan semua orang, demi mendapat kehormatan, demi keuntungan, maka para pengkhotbah telah mengencerkan berita firman. Kemudian firman sudah dikurangi, bahkan firman Tuhan telah diubah kualitasnya turun seperti falsafah duniawi. Para pengkhotbah bukan menyampaikan Injil Kerajaan Sorga, tetapi memberikan motivasi keberuntungan seperti para motivator duniawi. Orang seperti ini tidak boleh berdiri di mimbar gereja yang kudus. Hamba Tuhan adalah pemberita Injil. Paulus menyebut mereka adalah pemberita-pemberita palsu. Mereka adalah penipu yang menyamar sebagai Rasul Kristus, sama seperti setan yang menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 1-15. Karena adanya penjajah-penjajah firman atau guru-guru palsu seperti itu di Korintus yang merusak citra hamba Tuhan, maka Paulus tidak mau menerima pemberian uang dari jemaat di Korintus. Bahkan ia rela menderita. Tetapi walaupun tidak ada pemberian uang, Paulus tetap memberikan yang terbaik bagi jemaat di Korintus. Itulah hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan seperti inilah yang perlu dibantu, dan jemaat di Makedonia membantu pelayanan Paulus. Mungkin Anda telah disakiti oleh kapeleuo yang telah menipu Anda, sehingga tidak mempercayai lagi para pendeta. Tetapi ingat, Yesus berkata bahwa lalang selalu tumbuh di dekat gandum. Matius 13 ayat 24-30. Anda harus melihat pendeta mana yang bekerja demi uang dan yang bekerja dengan tulus karena Tuhan. Dukunglah pendeta yang bekerja dengan tulus supaya ia bisa lebih maksimal lagi dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Amin. Haleluya.